Tentunya di tanggal 14 Februari nanti kita bakalan melakukan apa itu yang namanya pemilihan umum ya, pencoblosan. Kalau bahasa orang bakalan bahasa itu cucu, bahasa kan. Nah, mana yang kita senang kita cucu. Nah, terkait mengenai politik uang atau dalam bahasa kerennya itu money politik ya kan? Iya. Jadi money tadi yang tadi saya katakan, katanya boleh ambil uangnya jangan pilih orangnya. Itu bang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, selamat sore buat Sumex Popor dimanapun Anda berada. Senang sekali tentunya kembali kami Sumex Radio menghadirkan program acara podcast bersama dengan salah satu seorang narasumber yang kami datangkan dari sebuah organisasi Firma Kecamatan Banyuasin 3. Halo, kita ketemu dengan Bang Panji Islam Al-Islami. Oke, dia boleh diperkenalkan diri langsung deh. Oke, jadi bersama saya, nama saya itu Panji Al-Islami. Jadi di sini saya mewakili dari Ketua Forum Irma Banyuasin 3 atau bisa disingkat sebagai Forum Firma Banyuasin 3. Oh, itu iya, Bang. iya. Bang Panji, untuk sekarang ini kan banyak sekali karena di dunia kita langsung aja membahas ya tentang sekarang lagi marak-maraknya ini tentang dunia politik gitu kan, pemilu di 2024 ini. Tentunya di tanggal 14 Februari nanti kita bakalan melakukan apa itu yang namanya pemilihan umum ya, pencoblosan. Kalau bahasa orang bakalan bahasa itu cucu, bahasa kan. Nah, mana yang kita senang kita cucu. Nah, untuk di program pemilu ini juga ya, untuk pemilu seputaran pemilu di tahun 2024 ini. Nah, banyak juga nih isu-isu tentang politik uang kan. Dan juga Bang Thomas juga sempat lihat-lihat juga di sebuah artikel yang memang dibuat langsung oleh Bang Panji kan ya. Untuk artikel politik uang. Sebenarnya menurut Bang Thomas sih politik uang itu bisa disebut politik yang bagaimana sih? Oke. Untuk penjabarannya lah. Oke, langsung deh. Iya. Oke, jadi saya ya Bang terkait mengenai politik uang atau dalam bahasa kerennya itu money politik ya kan? Iya. Jadi money politik dalam aspek kalau kita pandang dalam kacamatanya hukum ya kan, itu sudah tertera misalnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait mengenai pemilu ya. Jadi dalam sebuah artikel itu ya saya buat judul yang namanya politik rupiah tokrasi, itu judul besar ya. Tetapi subjudulnya saya buat tindak pidana politik uang atau crime of money politik. Jadi kejahatan dalam money politik. Nah, latar belakang saya buat tema terkait mengenai politik rupiah tokrasi. Ya, itu agak aneh di telinga kita ya, Bang. Politik rupiah tokrasi itu saya ambil dari sebuah tulisan dari seorang dosen dari Universitas Harvard University ya. Dia pernah membuat sebuah terminologi baru yang namanya adalah politik dolartokrasi. Nah, dolartokrasi itu merupakan sebuah tindakan money politik dari Amerika Serikat. Jadi bukan istilah baru yang kita temukan terkait money politik. Jadi orang-orang Amerika terdahulu sudah sering Bang ya bermain money politik. Jadi kalau di Indonesia ini sangat variatif ya kan. Sangat variatif, bukan hanya bermain kekuasaan apalagi oligarki, tapi itu juga kita bermain dengan uang juga. Bahkan juga dengan sembako. Bayangkan dalam beberapa minggu terakhir kita terima itu ada informasi salah satu mereka lah yang berbagi sembako. Nah, ini artinya sama dengan kayak money politik, walaupun mereka menjual memberikan sebuah nama yaitu memberikan eksodus sembako. Itu sama saja dengan money politik, walaupun dengan bungkus yang berbeda yaitu bagi-bagi sembako. Tapi ada beberapa dari menterinya yang kemudian menjual atau menggaung-gaungkan. Nah, ini siapa yang memberikan sembako? Ya. Jadi pilihlah dia. Nah, jadi money politik itu dari secara sederhana adalah kekuasaan uang.
Jadi sempat dibuat oleh editor kita atau Bang Eko ya. Bang Eko membuat sebuah judul di dalam artikel saya ya. Dibuatnya ketika uang berkuasa. Nah, jadi ini secara sederhana rupiahtokrasi. Krasi itu merupakan dari bahasa Yunani atau kratos, artinya adalah kekuasaan. Artinya kekuasaan rupiah. Rupiah berkuasa ketika mendekati pemilu. Itu Bang secara sederhana ya. Ya, tapi memang banyak loh Bang Panji ya. Sekarang bisa kita lihat sendiri untuk di kecamatan kita saja. Kecamatan banyak sekali apa ya, bisa dibilang isu-isu tentang money politik ini, yang mulai dari sembako seperti kata Bang Panji tadi. Ada salah satu anggota yang ingin mencalonkan dirinya menjadi seorang pemimpin ya. Mereka melakukan money politik. Ada juga yang melakukan berbagi sembako, tapi dengan umbar-umbar aku harus dipilih gitu, ya. Memang banyak khusus untuk di Banjarmasin 3 kalau menurut Bang Thomas juga ada seperti itu, tapi untuk masyarakatnya sendiri kita tidak tahu ya. Dan juga nih satu hal yang Bang Thomas juga pengen tahu, karena dari segi agama Bang Panji juga mungkin cukup tahu lah ya. Jadi juga pengen bertanya, kira-kira money politik. Nah, kira-kira uang yang kita terima dari seseorang yang membagikan membagikan uang untuk kita itu, kira-kira kalau kita terima itu halal atau enggak sih? Oke. Sebenarnya kalau kita ngomong dari aspek agama, aku agak ngeri sedap meniti ke wilayah teologis atau wilayah religius ya. Jadi soal wilayah hukum haram halalnya itu variatif sebenarnya, tergantung persepsi orangnya yang menganggap. Yang menganggap itu halal ya orang yang mungkin dalam pikiran atau idealismenya adalah orang sekuler atau orang liberal yang menganggap agama itu hal biasa, agama tidak ada intervensi dalam politik, jadi tidak ada keterkaitan sama agama dan politik. Jadi ada yang menganggap demikian. Tetapi ada orang yang mungkin dia berjalan lurus, agama dan politik itu saling memberikan sebuah respon yang baik. Artinya politik dan agama itu memberikan dukungan yang untuk sesama mendukung rakyat. Sesuai dengan demokrasi itu demos dan kratos adalah kekuasaan rakyat, ya kan? Jadi dalam aspek agama secara sederhana ada satu ulama ya kan yang pernah menganggap begini, ketika ada pasangan calon atau ada tim sukses yang ke rumah kita ya kan, ngetok rumah kita itu, terus dia kasih uang, ya silakan ambil uangnya, tetapi jangan pilih orangnya. Jadi ini saya mentafsirkan atau saya memberikan sebuah penafsiran begini kan. Artinya uang itu boleh diambil dalam artian hukumnya mubah, dan hukum mubah itu sama kayak hukum kita makan, minum itu mubah. Sama mungkin kalau makruh itu ya mungkin juga sama ya, dekat sama makruh. Jadi boleh kita ambil, tetapi dalam mau kita kelola kemana? Kalau kita mau kelola beli ke sesuatu atau kita mau belikan apalah, pokoknya mungkin itu tergantung sama kitanya. Tapi ini ulama kan, ulama yang masyhur, ulama yang populer di Indonesia ya kan. Atau kalau saya mau sebut nama orang ini agak nanti ada masalah ya kan. Jadi biarlah. Jadi ini satu ulama yang populer lah, dia membolehkan. Tetapi dalam pemakaiannya ini tergantung orangnya, mau dibelikan susu lah, mau dibelikan perabot rumah tangga, yang terserah. Yang penting dia katakan boleh. Jadi uang yang dia berikan kepada kita itu kan sudah melalui proses yang haram, ya kan? Artinya ini secara kalau kita mau meniti dalam hukum pidana atau strafreknya itu merupakan pidana yang dilarang. Kalau seandainya ada bukti yang jelas, dia boleh diberikan sebuah hukuman atau laporan sebagai delik pidana. Nah ini boleh kita laporkan. Kalau seandainya kita mau jujur, mau menerapkan sistem azas yang namanya luber dan jurdil, ini boleh kan? Kalau kita mau jujur nih kan, dia kasih ke rumah kita, kasih uang, terus kita rekam dia kan, secara mungkin spontanitas kita rekam dia, terus kita berikan ke Bawaslu mungkin, nah boleh dia dituntut sebagai pelaku tindak pidana money politik. Ini boleh.
Tapi tadi secara aspek Islam saya ambil pendapat ulama tadi yang baru tadi, yang tadi saya katakan, katanya boleh ambil uangnya jangan pilih orangnya. Itu Bang dari saya. Itu ada di artikel yang saya buat ya kan. Untuk pemilu itu hanya sebuah formalitas atau hanya seremonial belaka ya kan. Artinya mereka menggunakan kekuatan partai, kekuatan kekuasaan untuk memenangkan pasangan calon. Jadi mereka, kalau kita mau merespek flashback ke masa lalu, tidak ada politik uang pada zaman Orde Baru. Tetapi politik uang itu baru ada sejak reformasi sekarang, terutama mungkin pada pemilu awal itu tahun 2004, yaitu ada masa kepemerintahannya Bu Megawati, dan sampai sekarang itu politik uang sudah masif. Tapi pas sebelum Megawati itu masanya Pak Habibie, Gus Dur, tidak terlalu familiar yang namanya politik uang. Tapi sekarang itu sudah sangat tidak baik-baik saja demokrasi kita ya, atau lagi tidak sehat. Atau sekarang contohnya dari berbagai universitas besar di Indonesia, misalnya di UGM, UII, Universitas Islam Indonesia, Universitas Indonesia, dan juga Universitas Hasanuddin, kemudian Universitas Pajajaran, mereka membuat sebuah petitum gugatan kepada Presiden Joko Widodo, ya kan? Dia mengatakan, beliau mengatakan ingin cawe-cawe lah. Mereka mengatakan ingin ikut serta dalam perkampanyean lah. Jadi ini katakanlah adalah merupakan suatu demokrasi yang tidak sehat. Artinya kita pandang presiden harus independen, tidak boleh dia ikut serta dalam pemilu, dalam berat sebelah untuk pencalonan presiden, apalagi kampanye. Jadi kalau dia mau cuti sebagai presiden harus membuat surat keterangan, terus dibuat semacam press conference atau diumumkan dengan publik kalau dia sedang cuti. Tapi sekarang tidak ada kan? Tidak ada viral misalnya media sosial, saya mau cuti, saya mau kampanye untuk 02 misalnya karena anaknya. Nah, jadi tidak ada ya kan sebuah viral kan. Kita harus jeli nih kan, sekarang kita sudah masuk di era viralisme ya kan, atau hal-hal yang mudah sekali viral, FYP bahasa keren kita kan. Jadi tidak ada ya kan. Jadi itulah sekarang politik kita yang di masa sekarang sudah mulai menurun. Untuk indeks untuk IPK demokrasi kita sudah mulai menurun, sudah grade-nya sudah merendah, itu apa? Nah jadi Bang Bajir, banyak sekali nih di zaman hari ini tentang politik dinasti. Nah kira-kira Bang Bajir setuju tidak dengan politik dinasti yang hari beredar di negara kita tercinta? Oke, jadi politik dinasti sebenarnya itu sudah aku tulis dalam artikel aku ya Bang. Artikel pertama aku juga udah aku tulis yang judulnya adalah Corak Pemilu yang Merusak Demokrasi yang Berkeadilan, itu yang pertama. Terus yang kedua itu juga masuk artikel yang kedua yaitu tentang Republik Wajah Monarki. Nah ini juga ada keterkaitan. Yang pertama itu aku masih soal corak pemilu yang merusak demokrasi yang berkeadilan. Itu aku masuki persoalan MK, putusan MK yang kemudian memberikan peluang terjadinya atau munculnya isu politik dinasti. Jadi kemudian juga muncul sebuah terminologi baru yang misalnya adalah anak haram produk konstitusi. Iya. Memang banyak yang ngomongnya kayak gitu. Dan juga kalau menurut Bang Thomas juga sih ya, kalau untuk politik dinasti ya di negeri kita ini termasuk tergolong sekarang memang berjalan gitu. Setuju nggak Bang? Iya, berjalan masih. Dari ini secara struktural dari bawah ke atas itu berjalan. Iya benar. Maksudnya dari desa, dari taraf kepemerintahan yang secara lebih kecil desa sampai ke atas itu berjalan. Iya. Khususnya di masa yang sekarang reformasi, yaitu di masa kepemimpinan Pak Joko Widodo. Sejak putusan MK yang kemarin sampai lah Pak Anwar Usman misalnya hakim MK itu dicabut atau dianggap oleh Majelis Kehormatan MK atau Jinda Sidiki sebagai seorang yang melanggar kode etik MK. Jadi beliau dicabut hakim MK-nya. Tapi tetap beliau masih terjadi hakim.
yang disebut sebagai ketua MK ya beliau. Nah jadi soal politik dinasti ya, sudah aku buat di 2 artikel aku. Yang pertama itu tadi, kemudian yang kedua itu secara lebih spesifik, yaitu Republik Wajah Demokrasi. Nah ini kan aku tertarik ngambil judul ini karena pernah disampaikan oleh Profesor Jimli Asidiki. Dia sampaikan begini kan dalam sebuah seminar di Inggris misalnya. Dia katakan bahwasanya dia mengapresiasi kan, dia mengapresiasi Inggris yang kemudian dia adalah negara kerajaan yang sistem monarki, tetapi dia lebih dalam pelaksanaannya dia itu sistemnya republik. Beda sama kita ya kan, beda sama Indonesia misalnya. Indonesia ini negara republik, katakanlah dalam konstitusi dikatakan bahwasanya Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan di tangan rakyat. Ini sudah menggambarkan kita adalah negara republik. Kemudian negara republik, tapi dalam pelaksanaan ini adalah bersistem monarki. Monarki itu salah satu negara yang bersistem kerajaan. Ya kerajaan, kalau dinasti sama. Dinasti ini secara garis keturunan, artinya terus menerus dari anak ke bapak, pokoknya dari garis keturunan bapak atau paternal. Jadi mereka politik dinasti ini turun temurun. Kalau sama kayak monarki di kerajaan, misalnya di Arab Saudi juga sama monarki, dinasti namanya. Nah jadi beda dinasti sama nepotisme. Nepotisme itu merupakan suatu tindakan yang kemudian mereka mengajak, merekrut atau menerima ya kan, menerima kalangan keluarga, kawan, sahabat, teman lah atau siapalah melalui sistem nepotisme. Mereka rekrut tapi dengan sistem yang tidak sesuai dengan SOP. Bukan cuma di desa, bukan cuma di kabupaten atau di nasional, bukan cuma itu. Di perusahaan juga sama. Kita mau masuk perusahaan, tapi ini ada nepotisme. Maksudnya cuma formalitas. Kita masuk perusahaan, gugur di wawancara, diterima melalui orang dalam. Ini nepotisme namanya. Jadi nepotisme itu kita percuma negara republik, tetapi implikasinya tidak jelas. Kalau republik itu kan re dan publik, yaitu kembali publik rakyat. Jadi kembali pada rakyat untuk kemudian kita memberikan kesejahteraan sosial bagi seluruh Indonesia misalnya. Nah ini bang, soal politik dinasti yang kemudian masih masif lah atau aktif berkembang di Indonesia dari bawah sampai atas ini secara struktural. Ya kalau ngomong ketika ngomong tentang politik dinasti, memang menurut Bung Thomas itu di desa, terutama ya di desa bisa dibilang mulai dari seorang kakaknya misal kades, itu kan ada kakaknya kades, adiknya nanti menjabat sebagai sekretaris desa, ya. Terus turun sampai ke ponakan, anak buah, adik segala macam. Iya, kalau menurut Bang Thomas itu juga termasuk politik dinasti, benar nggak sih? Politik dinasti itu tidak juga seperti itu. Politik dinasti itu seperti ini. Setiap kepala negara itu diganti oleh keturunan anaknya. Misalnya misal Jokowi meninggal, nanti langsung dia tunjuk siapa anaknya. Gibran, nanti kamu yang jadi pengganti aku. Ini sistem dinasti namanya. Karena ini sistem kerajaan, sama kayak di negara Brunei Darussalam, sama kayak di negara Arab Saudi. Kan ini mereka negara kerajaan, artinya nanti Raja Salman ketika meninggal dia menunjuk putra mahkotanya siapa, Muhammad bin Salman itu. Tapi di Indonesia khususnya di desa ini sistem nepotisme. Mereka mengajak, merekrut teman, anak, saudaranya atau kerabat dekatnya untuk jadi bagian dari dia. Misalnya sama di istana presiden, ketika nanti presiden jadi misalnya si Gibran, atau mungkin siapalah pokoknya jadi presiden, nanti dia rekrut yang jadi menteri-menterinya itu adalah keluarganya. Nah ini sistem nepotisme, ya kan? Sama kayak yang kejadian di Banyuasin nih misalnya Bang Thomas. Kemarin kita ada demo di Banyuasin, di Pemkab Banyuasin. Ada isu-isu yang mengatakan katakanlah bahwasanya itu Pak PJ Bupati ini diisukan dia bermain nepotisme. Dia mengajak anaknya untuk jadi inilah pokoknya. Ini agak sensor dikit, agak ya pokoknya inilah. Nah ini sistem nepotisme namanya. Karena dia punya kuasa, punya jabatan yang lebih tinggi, dia ajak ini ya.
ajak adiknya, kakaknya, bapaknya atau siapa kerabatnya. Nah ini sistem nepotisme. Tapi kalau dinasti itu seperti itu yang saya katakan, saling tunjuk menunjuk dalam sistem kekuasaan lebih tinggi, bisa presiden. Bisa dibilang turun menurun. Iya, turun temurun. Dinasti itu. Seperti itu, Pak. Jadi apa lagi? Tapi selesai closing. Closing statement. Iya, closing apa namanya itu? Saran aku harus saran tuh. Iya. Namanya? Betul. Nah, untuk sama kelompok juga nih yang mungkin Bang Baji juga bakalan memberi sedikit saran ya untuk tentang politik uang, untuk dinasti politik dinasti ya. Mungkin boleh Bang Baji berikan sarannya untuk masyarakat yang mungkin bakalan menonton, tentunya mungkin ribuan yang bakalan menonton podcast kita di sore hari ini. Iya. Jadi saran dari saya terkhusus mungkin kepada pejabat-pejabat yang nonton, baik itu dari tingkat yang lebih rendah, yaitu misalnya desa atau kabupaten, pihak pemerintah kabupaten, atau mungkin di tingkat yang lebih luas juga di tingkat gubernur atau di provinsi, atau juga mungkin lebih tinggi nasional lah. Siapapun yang mendengar, mari kita taat terhadap apa yang kemudian diatur dalam konstitusi kita, bahwasanya kita diberikan kebebasan hak politik siapapun itu tanpa pengecualian. Dan di sini tidak boleh ada unsur-unsur kekeluargaan. Misalnya siapa si MK ini kan, MK kasusnya Anwar Usman, dia dipecat karena melanggar azas peradilan Mahkamah Konstitusi. Misalnya ada azas atau teorinya begini, yang misalnya kayak apa, namanya iudex in causa sua kan. Setiap perkara peradilan Mahkamah Konstitusi tidak boleh, hakimnya tidak boleh menangani perkara yang ada garis keturunan kekeluargaan. Nah itu misalnya Anwar Usman menangani perkara yang di dalamnya ada keterkaitan dengan presiden, siapa si Gibran misalnya, dia mau memenangkan Gibran untuk menjadi cawapres. Nah ini jadi tidak boleh, maka secara jelas dan gamblang diputuskan oleh MK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, siapa Profesor Jimmy Asdiki, dikatakan dalam putusannya bahwa Anwar Usman telah sah secara nyata melanggar kode etik atau kejahatan atau pelanggaran etika dalam penyelesaian acara Mahkamah Konstitusi. Nah ini jadi bisa kita jadikan acuan bahwasanya ini kalau seandainya misal seandainya 02 menang nih misalnya, maka kita seandainya 02 menang dan ada bukti baru, misalnya bukti yang menguatkan bahwa saya benar-benar dalam putusan ini mengandung perbuatan pelanggaran berat, maka kekuasaan daripada 02 itu bisa batal demi hukum. Dia bisa turun secara pasti karena sudah melanggar secara konstitusional, maka dia boleh boleh diturun, tapi secara sah batal demi hukum jabatannya. Mungkin bisa ditunjuk secara oleh MPR siapa yang kemudian berhak atau berwenang menjadi presiden nanti, atau mungkin 02 atau 03 atau 01 yang kemudian suaranya lebih banyak. Nah ini wilayah kekuasaan daripada MPR misalnya. Nah ini jadi saran saya seperti itu, taatlah kepada konstitusi. Misalnya lembaga tertinggi kita adalah Mahkamah Konstitusi sebagai gerbang utama yang memberikan edukasi, memberikan sebuah warning akan kita harus taat terhadap konstitusi. Kalau ada yang bermasalah, dia yang kemudian membuat konstitusi itu agar lebih baik. Misalnya undang-undang bermasalah, ajukan judicial review atau ajukan sebuah uji materi undang-undang ini melalui MK. Nah jadi ini dari sekarang taat konstitusi, kita punya tanggung jawab untuk kemudian memberikan sebuah sebuah kesadaran hukum kepada setiap lembaga negara siapapun itu kan. Kesadaran hukum itu ada kesadaran lebih tinggi daripada taat hukum kan. Jadi kesadaran merupakan nilai tertinggi di negara demokrasi. Iya. Saja Pak. Benar. Oke. Tentunya kami berdua pamit dari layar kaca Anda ya. Jangan lupa untuk terus tonton dan sukseskan Sumex Radio untuk channel YouTube kami. Kami berdua pamit. Dadah, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.